Ya, hari ini memang kita ingin melihat yang diteriakan oleh teman-teman kami, yaitu anggota Kadin DKI Jakarta, banyaknya rohali dan rohana. Juga belum lagi rohalus yang cuma mengelus-ngelus katanya ya. Jadi kita lihat tahu bahwa pasar Tanah Abang pada tahun eranya 2000 di bawah 2019 itu menjadi favorit. Kemudian juga nanti kita akan ke Blok M, juga itu salah satu pusat perbelanjaan merupakan favorit dari pengunjung. Nah, kita ingin buktikan dan kita berharap kalau memang kita mendengar langsung dari teman-teman pedagang di sana, nanti ada kebijakan yang berpihak kepada teman-teman pedagang khususnya yang ada di Tanah Abang ini, kemudian juga di Blok M dan tentunya di pusat perbelanjaan lain yang ada di Jakarta. Kita tahu bahwa kondisi saat ini memang daya beli masyarakat turun. Kemudian pengaruhnya adalah karena teknologi. Tapi tentu kita pasti bertanya, sebenarnya penduduk Jakarta apakah bertambah atau malah berkurang? Kan kita tahu bahwa tidak berkurang. Nah, ini yang harusnya bantu teman-teman yang memang terdampak dengan bagaimana meningkatkan tetap daya beli masyarakat, khususnya yang mau berkunjung ke pusat perbelanjaan. Kemudian apabila memang fenomenanya tidak mau mengunjungi untuk berbelanja, ya tempat ini akan dijadikan apa? Apakah hanya untuk legend saja gitu? Nah, ini yang kami nanti mendengarkan masukan-masukan dari pedagang, keinginan dari mereka, kemudian kami akan bawakan ke khususnya adalah stakeholder terkait, yaitu DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Tadi ada pedagang juga menyampaikan bahwa kondisi seperti ini karena ada OPEX yang tinggi ya. Di antaranya adalah peningkatan PBB yang setiap tahun tidak menyesuaikan dengan kondisi pasar dari teman-teman yang mengalami ini. Jadi revitalisasi penting, itu bagaimana bisa melakukan revitalisasi padahal dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, ini nanti yang kita akan informasikan bahwa kondisinya harusnya ada magnet di pusat perbelanjaan seperti ini, sehingga pengunjung mau lagi masuk dan tentu ada revitalisasi. Nah, revitalisasi yang diharapkan oleh teman-teman yaitu adalah infrastruktur yang baik. Kemudian juga tadi ada disampaikan katanya mengenai parkir, juga pentingnya parkir. Kemudian juga masih ada yang memungut parkir di luar batas kewajaran. Itu salah satunya. Kita tahu kalau untuk DKI Jakarta kan sudah membuat marketplace juga dengan istilah e-order ya. Saya berharap nantinya kita bisa memfasilitasi bukan eksklusif saja, tetapi inklusif. Jadi semua pedagang juga mempunyai fasilitas itu. Karena sekarang teriakannya adalah harga di marketplace itu kan menjadi barometer pembeli. Kalau harganya lebih tinggi, pasti orang nggak mau. Nah, kalau lebih murah, padahal potongannya itu kalau teman-teman bilang mencekik juga sampai dengan sampai dengan 30%. Nah, ini kan akhirnya apa yang dilakukan? Ternyata mengurangi kualitas. Ini yang harusnya pemerintah hadir, kemudian membuat marketplace yang membantu mereka. Bukan cuma seperti yang sekarang ini dilakukan, misalkan e-order hanya bagian terkecil saja. Nah, ini yang bisa dibesarkan. Saya rasa DKI Jakarta bisa itu. Tugasnya Kadin salah satunya adalah pembinaan ya, kemudian juga pelatihan. Nah, pelatihan digitalisasi ternyata walaupun sudah digembor-gemborkan dari 2019 gitu, tapi ternyata di pedagang yang begitu besar, ini kan sudah ASEAN ya kalau Tanah Abang ini, ternyata masih banyak teman-teman yang masih
kurang pengetahuan di digitalisasi. Jadi nanti kita akan bersama-sama Pemprov bagaimana kita mengusulkan bahwa pentingnya pelatihan digitalisasi untuk para pedagang yang ada di pusat perbelanjaan yang terkena dampak. Ibu saat ini melihat yang pedagang? Kalau kita bertanya ke semua pedagang yang ada tadi, bahwa mereka merasakan daya beli masyarakatnya turun ya. Jadi memang pengunjungnya juga berkurang, dan yang punya e-commerce juga merasa bahwa memang daya belinya yang turun. Jadi kelihatannya kondisi untuk daya beli masyarakat memang turun. Ya, salah satunya adalah kita memberikan masukan kepada pemerintah kondisi yang ada, kemudian usulannya mungkin kita membuat e-commerce yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak membebankan para pengguna e-commerce ini, karena ternyata potongan harga yang ada itu setelah mereka terima uangnya malah bisa dikatakan rugi. Nah ini kan penting. Kemudian juga pelatihan, kemudian juga infrastruktur yang ada, bagaimana mendorong pengunjung untuk datang. Mungkin salah satunya adalah membuat event-event pemerintah hadir di tempat-tempat pusat perbelanjaan yang perlu kita tingkatkan daya belinya.